Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Septiani, mahasiswa profesional Stikes Muhammadiyah Palembang. Di sini saya ingin melakukan pemeriksaan GCS untuk memenuhi salah satu tugas DOPS pada stase keperawatan garda kritis peminatan ini. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu GCS. GCS atau Glasgow Coma Scale, atau yang biasa disebut dengan untuk menilai tingkat kesadaran manusia, baik itu pasien sedang mengalami trauma ataupun tidak. GCS ini pun dibagi menjadi 3, yaitu pemeriksaan respon mata, pemeriksaan respon suara, pengukuran respon gerak. Dari pemeriksaan respon mata ini itu ada nilainya, yaitu nilai pemeriksaan respon mata itu dinilai dari nilai 4 sampai dengan 1. Kemudian pemeriksaan respon suara itu dinilai dari nilai 5 sampai dengan 1. Kemudian pengukuran respon gerak ini dinilai dengan nilai 6 sampai dengan 1. Baiklah, sebelum kita untuk melakukan penilaian GCS ini, hendaknya kita sebagai tenaga medis itu mencuci tangan dengan 6 langkah menggunakan air mengalir terlebih dahulu sebelum menggunakan alat pelindung diri, yaitu handscoon. Setelah kita memakai handscoon dan alat pelindung diri, hendaknya kita menjaga privasi terhadap klien. Baiklah, untuk tindak yang pertama itu kita melakukan pemeriksaan respon mata, yaitu respon pertama yaitu dengan nilai 4. Nilai 4 ini adalah pasien membuka mata secara spontan tanpa ada perintah. Kemudian nilai ketiga yaitu pasien membuka mata setelah menerima rangsangan sesuai seperti atau namanya dipanggil. Pak. Pasien membuka mata. Kemudian nilai pemeriksaan respon mata dengan nilai 2. Pasien hanya bisa membuka mata setelah kita merangsangnya dengan nyeri seperti kita tekan di bagian mid clavicula. Kita tekan seperti ini. Dan pasien terangsang dan membuka mata. Kemudian dengan nilai 1. Dengan nilai 1, pasien tidak bisa membuka mata sama sekali. Kemudian pemeriksaan GCS dengan yang kedua itu dengan respon suara. Yang pertama itu dengan 5. Pasien bisa berbicara ketika hendak kita tanya, Pak, namanya siapa, Pak? Dia langsung menjawab dengan namanya siapa. Kemudian dengan nilai 4, ketika pasien kita tanya, dia bingung akan menjawab. Seandainya Pak, namanya siapa? Dan dia menjawab tidak sesuai apa yang kita tanyakan. Kemudian nilai respon suara yang ketiga adalah pasien itu tidak memberikan jawaban sama sekali sesuai hanya bisa mengeluarkan kata-kata masih bisa dipenuhi seperti Pak. Dia hanya bisa meraung saja. Kemudian pasien dengan respon nilai 2, yaitu pasien tidak dapat mengeluarkan kata-kata secara jelas. Seandainya kita panggil namanya Pak, pasien hanya mengeluarkan suara kemudian memeriksa respon dengan nilai 1, yaitu pasien tidak bisa bersuara sama sekali atau diam. Kemudian pengukuran respon gerak, yaitu yang saya sebutkan tadi nilai 6 sampai dengan 1. Nilai 6, pasien dapat menggerakkan sesuai arahan. Seandainya saya perintahkan, Pak, angkat tangannya, maka klien akan mengangkat tangannya.
Kemudian, nilai yang kelima, pasien bisa bergerak secara terkontrol apabila merespon dengan rangsangan nyeri. Seandainya saya menekan jari-jari tangan klien, maka klien akan mengangkat jari-jari tangan klien tersebut atau menepisnya. Kemudian, nilai respon gerak yang keempat itu adalah pasien bisa bergerak secara refleks atau menjauhi sumber rangsangan nyeri, seperti seandainya tangan klien saya tekan, maka klien akan menjauhkan tangannya. Kemudian nilai respon gerak yang ketiga, nilai 3, itu tubuh pasien menekuk kuku sehingga hanya bergerak sedikit memberi rangsangan. Seandainya saya memberi rangsangan kepada tangan klien hanya menjauhkan seperti sedikit saja tangannya. Kemudian nilai yang kedua adalah seluruh tubuh pasien kaku sehingga respon yang diberikan terhadap rangsangan nyeri hampir tidak ada. Saya tekan tangannya, maka dia tidak ada respon nyeri. Kemudian dengan nilai 1 untuk pengukuran respon gerak dengan nilai 1 adalah pasien tidak bergerak sama sekali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang penyampaian GCS. Setelah kita melakukan penilaian GCS ini, hendaknya kita membuka sampiran kembali, kemudian melepaskan alat pelindung diri dan buang di kotak sampah infeksi atau berwarna kuning. Kemudian mencuci tangan kembali dengan menggunakan air mengalir dengan 6 langkah. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk GCS ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon dan saya ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.